Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Sulhati MA. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Khalilullah SPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Bapak M. Najur MPD, Ketua PGRI Kabupaten Aceh Singkil, Bapak H. Kaspani MPD, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Harmon SPD yang pada saat ini adalah sebagai moderator, kemudian host dan juga peserta webinar pendidikan pembelajaran era new normal se-Kabupaten Aceh Singkil, dan mungkin ada juga yang di luar Kabupaten Aceh Singkil. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini saya merasa sangat dihormati mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber di seminar web yang selalu kita sebut dengan istilah webinar di Kabupaten Aceh Singkil ini. Rasa gembira saya bukan main ya, karena dapat bertemu dengan Kepala Dinas, Ketua PGRI, Pengawas, Bapak Harmon, dan terutama kepada mahasiswa saya dulu ya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ya, Bapak Ruslan. Ini Bapak Ruslan yang pertama yang menjadi penghubung sehingga saya bisa tampil di sini. Terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak Guru dan semuanya untuk menerima saya sebagai penyampaian materi yang sebetulnya Bapak Ibu Guru yang lebih paham dengan situasi ini, karena Bapak Ibu Guru lah yang memang langsung praktek di sekolah. Ya, sedangkan saya adalah di perguruan tinggi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah meninggalkan kepada kita dua pedoman hidup, Al-Quran dan hadis, dalam menjalani kehidupan kita. Baiklah Ibu dan Bapak, saya diberi waktu berapa menit kira-kira Pak Harmon? Kira-kira 10 menit ya, atau 15 menit? Ya, kira-kira seperti itulah ya. Pak Harmon dihidupkan itu. Ya, Bu, 20 atau 25 menit silakan. Oh iya ya, makasih ya. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati. Enggak mau Pak Harmon. Bisa slide keduanya Pak Harmon? Ya, saya lanjut saja ya, Bu Bapak. Ya, makasih. Nggak mau dia di tempat saya nih. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita memakai istilah baru sekarang ya, bukan new normal lagi, tapi kita sulit juga meninggalkan istilah itu. Ya. Sekarang kita pakai era normal baru, adaptasi kebiasaan baru. Karena yang dikatakan normal itu adalah sebetulnya kebiasaan. Era baru ini kita masuki itu adalah karena kita sudah melewati masa pandemi. Sebetulnya tidak ada kebiasaan baru yang betul-betul baru sebetulnya, Ibu Bapak. Semua apa yang kita lakukan pada saat ini, ya, cuci tangan, menjaga jarak, sebetulnya itu adalah nilai-nilai lama ya, yang sudah ada pada budaya bangsa kita, ya, tetapi kita tidak mempraktekkannya di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah nilai lama. Nah, karena adanya era pandemi ini, masuknya sahabat kita si COVID-19 ini, ya, maka kita harus membuat nilai baru yang sebetulnya nilai lama itu sudah ada. Tapi dengan satu tujuan adalah intensitas kita
untuk mengamalkan nilai-nilai kita yang lama itu harus lebih baik. Jadi, Ibu Bapak, dalam adaptasi kebiasaan baru ini, sebetulnya kita mengkombinasikan ya, nilai lama dengan nilai yang baru. Ya, silakan lanjutkan, Pak Armon. Slide yang berikutnya bisa? Saya kok nggak mau ya di sini. Ya, terima kasih Pak Armon. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan tadi, dampak COVID ini luar biasa. Kita anggap luar biasa itu karena bukan kita saja yang memperoleh dampak ini, tetapi seluruh dunia. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, kita berharap sebetulnya sewaktu daerah-daerah lain sudah masuk virus COVID-19 ini, kita masih belum, malah kita membuat perkataan-perkataan yang nyeleneh lagi. Akan mungkin COVID bisa masuk ke Indonesia karena kita suka makan gulai Aceh misalnya. Gulai Aceh itu syarat bumbu ya, yang bisa menangkal COVID, misalnya seperti itu. Ternyata sampai juga ke tempat kita dan sekarang itu seharusnya ini sudah mereda sebetulnya ya, tetapi justru kalau di daerah kami, Sumatera Utara itu semakin meningkat. Dampaknya ini bukan saja dampak di bidang aspek pendidikan, tapi dampak itu ada di aspek kesehatan yang paling utama. Yang kedua, dampak itu juga berlaku pada aspek ekonomi. Pengalaman ini pada kehidupan saya, ya, saya selalu mengantar cucu saya ke sekolah swasta, itu tukang parkirnya Bapak Ibu adalah tukang parkir yang bekerja sejak anak saya sekolah SD di situ. Bayangkan Ibu Bapak. Ya. Jadi waktu anak saya SD di sekolah itu, dia sudah jadi tukang parkir. Tapi sekarang waktu saya mengantar cucu saya ke sekolah itu, dia masih menjadi tukang parkir. Tapi Ibu Bapak, selama sekolah tutup, maka mereka tidak memperoleh penghasilan. Padahal berpuluh tahun profesi mereka itu adalah tukang parkir. Saya pun tidak tahu kemana ya, kira-kira ada 6-10 orang yang menjadi tukang parkir di situ. Entah apalah yang bisa dilakukan oleh mereka. Kemudian di bidang agama, ya mungkin Ibu Bapak juga sudah membaca berita dan sangat viral antara pro dan kontra dari sisi aspek agama yang disebabkan oleh dampak COVID-19 ini. Antara mau menjalankan sholat Idul Fitri dengan tidak menjalankan sholat Idul Fitri. Antara nanti akan berkurban, memotong sendiri, atau lembunya dipotong di pemotongan hewan. Itu kalau kami yang di Sumatera Utara. Mungkin Aceh Singkil tidak sampai seperti itu. Karena mungkin masih dalam penanganan tim gugus COVID-19, itu Aceh Singkil masih bisa ditolerir. Kemudian inilah yang kita alami, dampak yang berikutnya, yaitu adalah dari sisi aspek pendidikan. Pada awalnya, saya mengamati, di bidang aspek pendidikan, sewaktu libur pertama sekolah, ya, sejak munculnya COVID, kita menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Anak-anak malah senang libur. Tapi setelah berjalan 3 minggu, 4 minggu, itu sudah mulai ada keresahan. Nah, tidak terjadi lagi keresahan karena memang pas jadwalnya jadwal libur. Bulan Juli ya, waktu itu libur penerimaan raport ya kalau nggak salah saya. Ya. Tapi setelah selesai itu, mulai lagi timbul suatu keresahan ya, karena sekolah itu sudah harusnya sudah berjalan sebagaimana biasa. Itu kalau kita misalnya di bidang aspek pendidikan. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi disebabkan oleh dampak COVID-19 ini di bidang pendidikan. Kemudian di bidang pangan juga seperti itu, di bidang kehidupan sosial juga seperti itu. Nah sekarang apa yang mau kita lakukan? Karena terjadinya dampak COVID-19 ini, kita sudah tidak beraktivitas, terutama kami yang di zona merah, ya, selama beberapa bulan,
Dan kita sekarang dengan adanya era new normal ini, era baru ini, maka kita harus mengulang kembali, Ibu Bapak, untuk segala aspek kehidupan ini. Ya. Hidup sehat, pendidikan, kehidupan sosial, ya, kehidupan spiritual, ekologis, dan yang lain-lainnya. Silakan Pak Harmon dilanjutkan. Slide yang berikutnya. Sudah, Bu. Ya, makasih Pak Harmon. Nah, Ibu Bapak, apa yang menyebabkan kita harus berubah? Inilah dia nih, ya, si cantik mekar ini, ya, corona. Ya. Itu yang menyebabkan kita harus berubah, sehingga muncullah istilah normal baru.